Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang alat pembayaran luar negeri yang merupakan bagian dari pembahasan perdagangan antar daerah dan antar negara Part 3 atau bagian 3. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Topik pembahasan pada video kali ini ada 3 hal ya anak-anak, yaitu 1. Manfaat perdagangan antar negara, 2. Hambatan perdagangan antar negara, dan 3. Alat pembayaran perdagangan antar negara. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, manfaat perdagangan antar negara. Apa saja manfaat perdagangan antar negara? 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam suatu negara dapat diperoleh dengan mengadakan perdagangan dengan negara penghasil barang atau jasa tersebut. Yang kedua, memperoleh devisa. Dengan perdagangan antar negara, kita akan mendapatkan mata uang asing yang merupakan devisa, antara lain dolar Amerika, yen, pound sterling, lira, dan sebagainya anak-anak. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya perdagangan antar negara, maka memberi kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat untuk bekerja pada bidang perdagangan anak-anak. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Perdagangan antar negara akan mendorong terjadinya persaingan antara produsen dalam negeri dan luar negeri. Nah, persaingan inilah yang akan mendorong setiap produsen untuk dapat meningkatkan kualitas barang produksinya. Yang keempat, menstabilkan harga. Dengan adanya perdagangan antar negara ini, maka kebutuhan barang dan jasa terpenuhi dalam jumlah yang cukup sehingga harga barang akan stabil. Dan yang keenam, terjadi transfer teknologi modern. Tentu saja dengan adanya perdagangan antar negara ini, maka terjadi alih teknologi modern dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan dengan hambatan perdagangan antar negara. Hambatan perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Apa saja hambatan perdagangan antar negara atau internasional tersebut? 1. Ancaman perang anak-anak. Perang merupakan ancaman yang paling serius bagi perdagangan luar negeri. Itu sebabnya setiap negara berusaha untuk tidak bergantung pada perdagangan dengan negara lain. Sebab bila terjadi perang, maka perekonomian negara-negara yang terlibat perang akan mengalami akibat yang buruk. 2. Perbedaan tingkat upah. Negara dengan tingkat upah yang tinggi tentu saja akan membuat harga menjadi lebih mahal, dan ini tentu saja akan merugikan negara tersebut. Yang ketiga, peraturan atau kebijakan negara lain. Setiap negara mengeluarkan peraturan atau kebijakan untuk melindungi perekonomian negaranya. Tindakan tersebut disebut dengan proteksi anak-anak. Mari kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan proteksi. Proteksi adalah usaha melindungi industri dalam negeri anak-anak. Bentuk-bentuk proteksi antara lain 1. Tarif dan bea masuk, yaitu pemberian aturan bea masuk yang tinggi bagi barang dari luar negeri.
Yang kedua, kita akan melihat selanjutnya yaitu pelarangan impor anak-anak, di mana produksi dari luar negeri sama sekali tidak boleh masuk ke pasaran dalam negeri. Yang ketiga, pelarangan ekspor, yaitu produksi dari dalam negeri sama sekali tidak boleh dijual ke pasaran luar negeri. Nah, berikutnya yang keempat, apakah itu anak-anak? Mari kita lihat. Yang keempat adalah kuota, yaitu pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke dalam negeri. Yang kelima, subsidi, yaitu bantuan pemerintah agar produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah sehingga mampu bersaing dengan barang impor. 6. Dumping, yaitu menjual barang ke luar negeri lebih murah dibandingkan menjual barang di dalam negeri anak-anak. Nah, itu tadi beberapa proteksi. Kita akan lanjutkan dengan alat pembayaran perdagangan antar negara. Dalam perdagangan internasional diperlukan alat pembayaran luar negeri yaitu devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran antar negara. Ada dua macam devisa anak-anak, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penyelenggaraan jasa, dan bunga modal. Sedangkan devisa kredit yaitu devisa yang diperoleh dari kredit atau pinjaman luar negeri. Apa saja wujud devisa? Yang pertama, emas. Yang kedua, mata uang asing. Yang ketiga, wesel. Dan yang keempat, tagihan luar negeri. Kita lanjutkan dengan sumber-sumber devisa anak-anak. Yang pertama, devisa diperoleh dari ekspor barang. Dengan adanya penjualan barang, kita akan memperoleh devisa atau mata uang asing dari negara yang membeli barang-barang dari negara kita. Yang kedua, ekspor jasa. Nah, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mereka akan mendapatkan upah dari negara tersebut dalam bentuk uang, mata uang negara tersebut atau mata uang asing anak-anak. Yang ketiga, pariwisata. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, mereka membawa mata uang asing yang ditukarkan dengan mata uang negara kita. Nah, dari situ kita akan memperoleh devisa. Yang keempat, investasi ke luar negeri. Nah, ketika kita investasi ke luar negeri, maka kita juga akan mendapatkan mata uang asing atau mata uang negara tersebut. Yang kelima, pinjaman luar negeri. Dengan pinjaman luar negeri, kita juga akan memperoleh mata uang dari negara yang kita pinjam anak-anak. Dan itu merupakan devisa negara. Yang keenam, hadiah atau hibah. Hadiah atau hibah dari negara lain biasanya juga berwujud mata uang negara tersebut. Apa saja penggunaan devisa? Itu anak-anak. Yang pertama, membayar impor barang dan jasa. Yang kedua, membayar utang dan bunga pinjaman luar negeri. Yang ketiga, membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri. Yang keempat, membiayai kontingen olahraga, misi kesenian ke luar negeri. Yang kelima, membiayai kegiatan masyarakat di luar negeri, kedutaan, konsulat, dan lain-lainnya.
Sistem penetapan kurs devisa atau mata uang asing. Ada 3 anak-anak. Yang pertama, sistem kurs tetap, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, sistem kurs bebas, memiliki ciri kurs sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar, tidak ada pembatasan penggunaan devisa, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Dan yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali yang biasa disebut dengan managed float system, yaitu penentuan kurs di pasar valuta asing dengan intervensi atau campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah berupa berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Nah anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Sebutkan 4 manfaat perdagangan antar negara. Yang kedua, sebutkan 4 hambatan perdagangan antar negara. 3. Jelaskan pengertian devisa. 4. Sebutkan 4 wujud devisa. 5. Sebutkan 4 contoh penggunaan devisa. Dan 6. Sebutkan jenis penetapan kurs. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian, saudara, maupun orang tua kalian anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan video berikutnya yang bisa kita pelajari untuk pertemuan berikutnya adalah penguatan ekonomi maritim. Temukan video lainnya di Titik Agung Family sebagaimana yang tertera dalam video ini anak-anak alamatnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.